kekuatan hati negeri ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Selamat sore Pak. Sore, apa kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana keluarga, anak-anak sehat? Ya, alhamdulillah sehat-sehat Pak, sehat semuanya. Tapi namanya juga anak-anak, pasti ada hal-hal unik yang selalu kita temukan dari anak-anak tersebut. Ya, bagaimana anak-anak di sekolah Ibu? Apakah aman-aman saja? Ya, alhamdulillah aman-aman Pak. Iya, betul sekali Ibu. Pasti tidak lepas dari itu. Maaf ya Bu, mohon maaf nih. Ada apa nih? Sepertinya ada yang penting yang mau dibicarakan. Iya Pak, maaf mengganggu waktunya Pak ya. Saya ingin membicarakan permasalahan yang sering saya hadapi terkait profesi saya sebagai guru sekaligus ibu rumah tangga. Oh iya, pada kesempatan kali ini kira-kira apa yang ingin Ibu utarakan dan mengenai hal apa begitu? Iya, jadi begini Pak, yang ingin saya utarakan pada percakapan kali ini adalah bagaimana saya bisa mengatur waktu sebaik mungkin pada posisi saya sebagai ibu bekerja di sekolah dan berbagai kegiatan yang luar biasa yang sekarang lagi padat-padatnya. Bagaimana saya bisa membagi waktu dengan keluarga di rumah begitu Pak. Jadi saya ingin bagaimana bisa memanage waktu saya agar semuanya berjalan dengan baik. Iya, baik Bu. Jadi pada hari ini tentang apa yang dipaparkan Ibu Fahmi, kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Fahmi sekarang ini dan apa pencapaian yang Ibu Fahmi yang ingin dicapai? Jadi begini Pak, di sekolah itu selain mengajar sebagai guru mapel, saya juga diamanahkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Ternyata tanggung jawab saya di bagian itu cukup banyak dan ternyata ada banyak kegiatan yang harus saya handle. Akhir-akhir ini saya cukup keteteran mengatur waktu antara jam mengajar saya dengan padatnya kegiatan di sekolah. Saya merasa tidak bisa memenuhi tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga sepenuhnya, Pak. Kadang karena pekerjaan administrasi saya tidak selesai di sekolah, saya melanjutkannya di rumah. Sehingga terkadang suami dan anak-anak saya komplain akan apa yang saya lakukan. Jadi saya merasa saya berada pada posisi angka 6. Karena mau mengerjakan yang ini ada yang terlewat. Mau mengerjakan yang itu ada yang terlantarkan. Jadi di posisi 6 Pak saya sekarang. Iya, betul sekali apa yang diutarakan oleh Bu Fahmi. Sungguh memang dalam manajemen waktu itu memang sangat sulit ya Bu. Saya juga sebagai guru yang sama profesinya dengan Ibu, sama-sama pendidik, pasti keluh kesahnya yang kebanyakan dialami oleh ibu-ibu itu. Kemungkinan kalau ada peluang yang Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguannya, kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusinya? Solusinya ya saya juga mempunyai rencana begitu Pak. Bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari. Jadi ketika saya tadi posisinya 6, saya berharap posisi saya 8 atau 9. Jadi untuk memanage waktu untuk bekerja di sekolah, saya membuat skala prioritas, mana pekerjaan yang harus didahulukan, atau waktu yang benar-benar mepet, yang harus segera selesai dalam waktu itu juga. Tapi kan tugas utama kita sebagai guru yaitu mengajar di kelas atau melaksanakan proses pembelajaran. Jadi saya harus menyelesaikan jadwal mengajar saya dulu, lalu menyelesaikan administrasi. Nah, di sekolah itu ada jam istirahat di jam 12 siang sampai jam 1 siang. Di jam ini bisa saya gunakan untuk mengerjakan laporan yang sudah deadline. Yang paling penting juga di sekolah adanya kerjasama atau kolaborasi antara sesama rekan guru. Jadi kita bagi-bagi tugas lah Pak dengan teman-teman agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Misal di kesiswaan ada
beberapa pembina ya bisalah membantu saya dalam mendampingi siswa berkegiatan. Dan terkait dengan kewajiban di rumah, ketika pulang mungkin saya harus mengutamakan dulu menyelesaikan urusan keluarga, memenuhi semua kebutuhan suami dan anak-anak saya. Kemudian kalau masih ada waktu saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya, pekerjaan sekolah saya. Iya. Ya, betul sekali ya Bu. Pastinya dalam memanage waktu itu harus ada solusi dan strategi, dan tentunya kan kita tidak bisa membayangkan di dalamnya banyak sekali gangguan atau hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam memanage waktu itu. Kira-kira apa Ibu sudah ada solusi untuk bisa menghalau hambatan atau gangguan yang nantinya Ibu akan rencanakan dalam memanage waktu yang itu? Yang pastinya Ibu sudah ada strategi, sudah punya waktu prioritas, sudah ada waktu yang dicapai atau ada ukuran keberhasilan yang ingin Ibu lakukan. Terus bagaimana cara Ibu mengantisipasi gangguan tersebut? Cara saya mengantisipasi kalau ada biasa tugas tambahan lagi ya, bagaimana cara saya menerapkan kompetensi sosial emosional saya, yaitu saya tarik nafas dalam-dalam, istirahat sejenak, perbanyak istighfar perbanyak istighfar. Saya berusaha mengendalikan diri, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya apa yang biasanya kita hadapi insya Allah akan selalu ada jalan keluarnya. Dan yang paling utama kemudian komunikasi, terutama di rumah atau keluarga, mereka kan tidak tahu apa yang dikerjakan di sekolah. Jadi mungkin sebaiknya saya memberikan penjelasan dan gambaran terkait pekerjaan saya supaya mereka bisa memahami kondisi saya. Oh iya, baik Bu. Ya betul sekali apa yang Ibu utarakan. Seharusnya ada komunikasi, ada komitmen baik di rumah maupun di sekolah. Terus selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Jadi komitmen saya terkait dari rencana ini, saya bisa membuat list atau jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan. Kemudian juga saya bisa meningkatkan komunikasi kerjasama yang baik dengan rekan kerja di sekolah maupun keluarga di rumah. Iya, betul sekali Bu. Komunikasi itu sangat kita butuhkan ya. Tidak hanya menjalin komunikasi yang baik dengan rekan sejawat di sekolah, tetapi juga menjaga komunikasi dengan keluarga di rumah. Jangan sampai ada miskomunikasi dengan yang di rumah ya Bu. Jadikan keluarga di rumah sebagai motivasinya Bu, utamanya suaminya. Jadi apa yang telah Ibu Fahmi utarakan itu sudah ada solusinya. Intinya Ibu Fahmi sudah bisa bertanggung jawab, sudah tahu semua inti dari masalahnya, dengan tidak lupa bertawakal, beristighfar kepada Allah. Bagus sekali ya Bu. Nah sekarang bagaimana timbal baliknya dari apa yang Ibu Fahmi alami, dari apa yang sudah kita bicarakan seperti ini Bu? Jadi setelah ini saya merasa cukup lega. Ya seperti yang kita tahu kalau perempuan itu kalau pusing terlalu banyak pikiran, butuh teman untuk bercerita atau curhat Pak. Ingin ada teman ngobrol. Intinya sudah sangat-sangat membantu meringankan beban pikiran saya ketika Bapak sudah meyakinkan saya bahwa saya sudah menjalankan hal ini. Saya juga makin yakin, makin percaya diri untuk menghadapi situasi masalah yang saya alami. Iya, baik Bu Fahmi, terima kasih sudah dapat solusinya, sudah dapat pencerahan, sudah bisa saling berbagi pengalaman dan mencari solusi sama-sama. Dan saya doakan semoga Ibu Fahmi sudah bisa menjalankan aktivitas dengan bisa memanage waktu dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih, sama-sama Ibu Fahmi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Sugiman? Baik Bu, maaf ya Bu, saya sudah mengganggu pada waktu jam istirahat seperti ini. Tidak apa-apa Pak. Kalau boleh tahu, ada yang bisa saya bantu? Ya, ini Bu, saya ingin sedikit sharing tentang anak-anak di kelas, bahwa
ada laporan kalau anak kelas 4 ketika jam pelajaran olahraga itu sering tidak masuk kelas. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau mereka itu ada 2 orang loh. Dan suka diajak sama kelas 6 untuk ikut membolos. Wah, ternyata itu masalah ya Pak. Jadi apa tujuan dari percakapan kita kali ini Pak? Apa yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Jadi saya itu Bu inginnya anak-anak itu bisa belajar sampai full dari jam pertama sampai jam terakhir dengan aman, selamat, tanpa ada acara bolos-bolosan. Entah itu di pelajaran olahraga ataupun pelajaran-pelajaran lainnya. Saya itu maunya Bu anak sekolah itu datang pulang tepat waktu. Jadi tidak ada budaya bolos yang mengikuti tren dari kakak-kakak kelasnya. Oh ya, itu sebuah permasalahan ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran sampai tuntas. Jadi pertanyaan juga ketika temannya sedang belajar dan yang lainnya pada kemana. Coba bisa Pak Sugi jelaskan dari awal seperti apa permasalahannya itu? Ya, begini Bu, sebenarnya itu dari awal saya dapat laporan dari guru olahraga bahwa si A itu kalau pelajaran olahraga utamanya di lapangan biasanya itu suka kabur. Suka tidak masuk dan ketika dicari ternyata diajak bolos sama kelas 6. Saya juga belum pasti apakah ini memang kemauannya dia ataukah apakah dia tidak suka akan pelajaran olahraga. Ataukah dia itu dibawa tekanan oleh kakak kelasnya kalau tidak ikut ada ancaman gitu. Itu semuanya masih perlu diverifikasi dulu Bu. Kita cari tahu akar masalahnya. Terus kenapa bisa sampai mengikuti budaya yang tidak baik. Dan menurut saya membolos itu pada saat jam pelajaran itu adalah budaya yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Dan tidak boleh dilakukan itu secara berulang-ulang. Ya, jadi permasalahannya berarti sudah berulang-ulang kali ya Pak? Ketika jam pelajaran olahraga, anak-anak ternyata ada yang tidak ikut dan ketahuannya pas kebetulan ada anak Bapak di kelas yang Bapak ajar ada yang membolos. Nah, kalau dari hal tersebut, dari skala 1 sampai 10, sekarang posisi Bapak ada di skala berapa? Menurut saya, Bu, kalau posisinya sudah seperti itu, saya lebih ke skalanya itu di bawah 5, skala 4 ke bawah gitu. Karena ketika seorang anak itu tidak mengikuti pelajaran, padahal tanpa alasan itu, bolos di tengah pelajaran itu sudah tidak menciptakan itu budaya positif. Selanjutnya beda ketika dengan anak yang tidak masuk kelas sejak awal pertama masuk jam pelajaran. Masih bisa kita kasih toleransi pada skala 6. Karena dengan demikian berarti keterangan alfa sejak awal. Kalau ini kan di tengah-tengah pembelajaran dan kesannya itu tidak menghargai ataupun tidak menghargai guru tersebut. Dan tidak tahu apa alasannya, terus apa motifnya dan bagaimana kita menyikapinya. Ya. Betul sekali Pak Sugi, itu sudah termasuk pelanggaran di kelas Bapak dan tidak masuk dalam budaya positif. Jadi sikapnya sudah benar-benar di bawah standar. Dengan skala 4, saya juga sangat setuju dengan itu. Kira-kira Bapak ingin posisi atau harapan posisi skala berapa? Kalau Nantinya. saya, pastinya itu anak yang rajin ke sekolah. Menginginkan itu masuk dalam skala minimal. Minimal itu untuk memotivasi anak saya terus siapapun itu yang sekolah kalau memang dia ada pun kita mengikuti pelajaran itu saya inginkan itu skalanya 10 untuk kehadiran. Betul sekali Pak. Untuk skala 10, sikap adalah hal yang utama bagi siswa di sekolah. Dari permasalahan tadi sudah sangat jelas apa rencana Bapak untuk dilaksanakan untuk memperbaiki masalah tersebut. Betul sekali Bu. Saya untuk memperbaiki masalah saya harus berkoordinasi dulu dengan pimpinan sekolah, kemudian berkoordinasi dengan guru mata pelajaran olahraga. Ini berkoordinasi dengan guru kelas 6 karena adanya dari kelas 6 terus selanjutnya dia akan memanggil tersebut secara individual berkoordinasi dengan orang tua tersebut serta mencari akar permasalahan untuk membentuk restitusi apa yang akan digunakan supaya mereka itu
sendiri apa yang dilakukan itu tidak baik dan tidak boleh diulangi. Ya, betul sekali Pak. Dengan melibatkan beberapa pihak tersebut untuk membentuk restitusi. Kira-kira apa hambatan yang Bapak temukan? Terkait dengan hambatan, tentunya hambatan itu pasti ada. Terus apa yang kita pikirkan dari tua itu akan membuat sekolah anak merasa ketakutan. Mengatur strategi bagaimana kita bisa mengatasi. Boleh diulang, mohon maaf Pak, bisa diulang, kurang jelas tadi apa yang Bapak katakan? Oh iya Bu, tentunya hambatan-hambatan itu pasti ada Bu, karena apa yang kita lakukan itu tidak sempurna apa yang kita lakukan, seperti kritikan dari terus karena ketakutan Bu, kita harus mengatur strategi bagaimana kita bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Ya, bagus sekali Pak, apa yang sudah Bapak utarakan, karena Bapak sudah memikirkan hambatan, rencana, dan Bapak sudah mengantisipasi jika hal itu terjadi, apa yang akan Bapak lakukan. Kemudian saya lihat dan saya yakin Pak Sugi sebagai guru merupakan manajer yang baik bagi anak-anak. Jadi saya sampaikan dari percakapan ini, Bapak akan melakukan restitusi kerjasama dengan pihak sekolah, orang tua terkait dengan murid yang bersangkutan. Jadi saya tegaskan kembali, apa komitmen Bapak yang paling utama dalam melaksanakan atau menyelesaikan permasalahan ini? Nah, dengan komitmen saya jalankan itu, saya bijaksana dan jangan saling menyalahkan sampai ada yang disalahkan, dan tentunya sama mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Hal itu tidak akan berulang kembali, jangan sampai menularkan kepada dirinya lagi. Luar biasa sekali Pak, Bapak mempunyai dedikasi yang tinggi memikirkan muridnya yang punya masalah supaya tidak terulang kembali. Saya acungkan jempol kepada Pak Sugi karena sudah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap masalah murid-murid Bapak. Nah, dari percakapan tadi, apa yang Bapak rasakan setelah panjang lebar menjelaskan masalah Bapak? Nah, alhamdulillah Bu, masalah berdiskusi, saya ada kelegaan hati, kira akan muncul debat. Terima kasih Ibu sudah memberikan masukan-masukan serta motivasi agar permasalahan itu terpecahkan. Saya akan pastinya saya akan doa itu juga adalah senjata utama karena doa. Jadi terima kasih sudah memberikan saya. Ya. Sama-sama Pak, kita juga sebagai guru pasti ada selalu masalah. Namun kita harus tetap bersemangat Pak untuk terus memberikan dedikasi kita kepada murid-murid kita. Ya, terima kasih banyak juga Bu Fahmi. Mohon maaf ya sudah mengganggu waktu istirahat Ibu. Sekali lagi, saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu.